Situasi di Papua kembali menjadi perhatian nasional setelah serangkaian serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata semakin mengancam keamanan masyarakat dan stabilitas wilayah. Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk mundur dalam menghadapi ancaman ini. Sebagai bentuk komitmennya, Prabowo mengerahkan segala sumber daya dan strategi untuk memastikan Papua terbebas dari ancaman KKB, sekaligus menjadi daerah yang damai, aman, dan sejahtera. Langkah ini mencakup pendekatan terpadu yang melibatkan kekuatan militer, diplomasi lokal, hingga pembangunan infrastruktur strategis. Ribuan pasukan khusus, termasuk Kopassus, Raider, Marinir, dan pasukan lainnya, telah diterjunkan untuk menjalankan operasi keamanan skala besar. Tidak hanya itu, teknologi modern, seperti drone pengintai, radar darat, dan sistem komunikasi canggih, juga diterapkan untuk melacak dan melumpuhkan pergerakan KKB yang selama ini beroperasi di wilayah pegunungan dan hutan lebat Papua. Operasi ini didesain untuk tidak hanya memulihkan keamanan, tetapi juga melindungi masyarakat sipil yang selama ini menjadi korban konflik berkepanjangan. Pasukan TNI yang diterjunkan diperintahkan untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi, mengutamakan hak asasi manusia, dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat lokal. Prabowo menegaskan, Papua adalah bagian dari kita. Keamanan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di sana adalah prioritas utama. Tidak ada lagi toleransi untuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Namun, operasi militer hanyalah satu bagian dari strategi besar Prabowo untuk Papua. Pendekatan non-militer juga menjadi bagian penting dalam upaya menyelesaikan konflik di wilayah ini. Prabowo menggandeng tokoh adat, pemimpin agama, dan organisasi masyarakat Papua untuk menciptakan dialog yang bermakna dan mencari solusi akar masalah yang selama ini terjadi. Pemerintah juga berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, yang menjadi kunci utama peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Tidak hanya itu, Prabowo juga menaruh perhatian pada aspek ekonomi. Melalui koordinasi dengan kementerian terkait, ia mendorong percepatan program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat lokal, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan akses pasar untuk hasil bumi Papua. Ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang, di mana masyarakat Papua merasakan kehadiran negara yang melindungi sekaligus memberdayakan. Meski tindakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, ada pula tantangan besar yang harus dihadapi. Kritik mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia dan dampak operasi terhadap masyarakat sipil terus bermunculan. Namun, Prabowo menjawab kritik tersebut dengan memastikan bahwa setiap operasi dilakukan secara transparan, melibatkan pengawasan ketat, dan memprioritaskan keselamatan masyarakat. Langkah Prabowo ini mengirimkan pesan tegas kepada seluruh pihak yang mencoba mengancam kedaulatan Indonesia. Tidak ada kata mundur dalam menjaga Papua. Ia ingin memastikan bahwa Papua tidak hanya bebas dari ancaman, tetapi juga berkembang menjadi wilayah yang aman, sejahtera, dan penuh peluang bagi generasi mendatang. Dengan segala upaya yang telah dan sedang dikerahkan, masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada Prabowo dan seluruh jajarannya untuk membawa perubahan positif bagi Papua. Tidak ada kata mundur. Ia adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang damai dan bersatu. Langkah Prabowo ini juga disertai dengan pendekatan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Papua. Pemerintah tengah menggencarkan program pendidikan untuk generasi muda Papua, termasuk beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pembukaan akses pendidikan tinggi di berbagai wilayah. Dengan mempersiapkan generasi baru yang berpendidikan dan terampil, Papua diharapkan mampu berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, dukungan terhadap infrastruktur komunikasi menjadi salah satu fokus utama. Prabowo memandang bahwa keterhubungan digital adalah kunci untuk mempercepat pembangunan di Papua. Dengan membangun jaringan internet berkecepatan tinggi dan telekomunikasi yang menjangkau daerah terpencil, masyarakat Papua akan lebih mudah terhubung dengan dunia luar, mengakses informasi, serta menciptakan peluang baru di bidang ekonomi kreatif dan teknologi. Pemerintah juga menjamin perlindungan adat dan budaya Papua dalam proses pembangunan ini. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bertujuan memajukan wilayah, tetapi juga menjaga kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Papua.
Prabowo menyadari bahwa dukungan masyarakat lokal hanya dapat diperoleh jika pembangunan dilakukan dengan menghormati tradisi dan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, dialog budaya terus dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya. Di tengah segala tantangan, Prabowo mengedepankan transparansi dalam setiap langkahnya. Ia memastikan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik, terutama dari masyarakat Papua sendiri. Langkah ini menjadi bukti bahwa operasi besar-besaran ini tidak hanya berorientasi pada pendekatan keamanan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan langkah-langkah ini akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang terlibat. Prabowo percaya bahwa melalui kerjasama yang solid, Papua dapat terbebas dari konflik berkepanjangan dan menjadi wilayah yang penuh dengan harapan. Optimisme ini yang terus ia bawa dalam upaya memastikan bahwa Papua benar-benar menjadi bagian dari Indonesia yang makmur, damai, dan bersatu. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga menggencarkan upaya pemberdayaan ekonomi berbasis lokal di Papua. Fokusnya adalah pada potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah di Papua, masyarakat diharapkan bisa lebih mandiri secara ekonomi. Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta penguatan akses pasar untuk produk-produk lokal Papua agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil di Papua. Dengan mendatangkan tenaga kesehatan yang kompeten dan membangun fasilitas kesehatan yang layak, masyarakat Papua mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Upaya ini meliputi pengadaan rumah sakit terapung, klinik keliling, hingga pemberian imunisasi dan perawatan bagi ibu dan anak. Prabowo menegaskan bahwa pembangunan di bidang kesehatan adalah fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh. Tak hanya itu, Prabowo juga memastikan bahwa semua operasi militer yang dilakukan di Papua berjalan dengan pendekatan humanis. Para pasukan diberi pelatihan khusus untuk menghadapi situasi sensitif, dengan tujuan menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia. Ia menyadari bahwa keamanan dan kepercayaan masyarakat adalah hal yang saling berkaitan, sehingga pendekatan yang manusiawi menjadi prioritas dalam setiap langkah operasional. Kerjasama dengan lembaga internasional juga mulai dibangun untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di Papua. Pemerintah menggandeng organisasi dunia seperti PBB dan ASEAN untuk memberikan dukungan dalam bentuk saran strategis, bantuan kemanusiaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Prabowo percaya bahwa keterlibatan komunitas internasional dapat memberikan legitimasi tambahan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam membangun Papua. Melalui semua langkah ini, Prabowo mengirim pesan yang kuat kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Papua bukanlah sekadar wilayah geografis, tetapi bagian penting dari identitas bangsa. Ia ingin Papua menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman budaya, kekayaan alam, dan pembangunan modern dapat berjalan beriringan. Dengan visi yang jelas, tindakan yang tegas, dan pendekatan yang inklusif, Prabowo berharap Papua tidak hanya aman, tetapi juga menjadi wilayah yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia di masa depan.